Silakan. Yang pertama, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, apakah di zaman sahabat yang dilakukan setelah kelahiran? Jadi apa yang dilakukan para sahabat ketika kelahiran seorang anak, Ustadz? Apa saja sunnah-sunnahnya? Iya. Setelah kelahiran, yang pertama kali ya bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena anak sudah lahir dengan sehat. Kemudian disunahkan menurut sebagian ulama untuk melakukan tahnik. Apa? Tahnik. Tahnik itu ngasih manis-manis. Di mana? Di lidahnya. Ya, kalau punya korma tapi jangan korma kayak gini. Oh, bisa apa? Keselek itu. Jadi korma udah dilembutin, kasih dikit gitu, manis-manisan. Ini tahnik namanya. Menurut sebagian ulama disunnahkan. Kemudian setelah itu biasa hari ke-7 ngasih nama, terus akekah kalau mampu ya. Kemudian cukur rambutnya ini ditimbang dengan emas atau dengan perak, kemudian diinfakkan seharga timbangan tersebut di jalan Allah Azza wa Jalla. Ini ringkasnya. Ya, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Kondisi saat ini banyak blog dan sebagian orang menghujat pemimpin. Bagaimana cara menjadi keran kebaikan untuk mereka? Untuk pemimpin. Oh, pemimpin. Bagaimana menjadi keran kebaikan untuk pemimpin? Sekarang saya tanya antum. Kalau antum bukan pemimpin, kita kan rakyat nih. Kalau kita dijelek-jelekin di depan umum, mau nggak? Mau nggak? Nggak mau. Padahal kita rakyat biasa. Gimana kalau pemimpin? Ketika kita akan melakukan sesuatu, kita berusaha berpikir, ini manfaatnya apa? Jangan sampai kita ini melakukan sesuatu hanya sekedar untuk meluapkan emosi. Ya, tidak akan mendatangkan kebaikan kalau sekedar untuk meluapkan emosi. Yang ada adalah mendatangkan kebencian. Terus bagaimana Ustaz kalau misalnya pemimpin kita nggak baik? Nasihati. Gimana caranya? Yang baik caranya. Usahakan dinasihati setertutup mungkin. Setertutup mungkin. Kita kan nggak suka juga dinasihati di depan umum. Misalnya nih, ada khotib Jumat. Ya, ayo kita jamaah sekalian. Kita berusaha untuk senantiasa menjaga sholat 5 waktu, apalagi sholat subuh. Jangan Pak, kayak Pak ini nih, nggak pernah subuhan nih. Gimana rasanya? Bisa terjadi perang Bratayuda. Ya. Jadi kalau kita aja yang orang biasa dinasihati di depan umum, nggak mau. Apalagi orang punya kedudukan. Maka kita berusaha nasihati serahasia mungkin. Bagaimana caranya? Lewat orang dekatnya atau lewat apalah, segala fasilitas yang bisa kita lakukan, kita berusaha untuk nasihati dengan cara yang lembut, dengan cara yang baik. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara yang baik untuk kita dan mengajarkan anak-anak menunjuk ke arah yang dimaksud? Apakah dengan telunjuk atau dengan ibu jari dan telapak tangan ke atas? Itu yang pertama. Yang kedua, jika tetangga kita senang memasak makanan yang beraroma tidak sedap dan kita merasa terganggu, padahal itu makanan yang mereka suka, apakah termasuk penyakit hati jika kita terkadang tidak suka dengan hal itu? Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Yang pertama untuk anak, ya, anak sama kayak tadi caranya. Dari awal sampai akhir sudah kita jelaskan. Jadi mulai kita belajar, kita ajarkan dengan cara yang baik, sambil ditambah dengan semuanya juga, ditambah dengan doa. Itu memang sangat penting. Ya, tangan ini harus selalu menengadah kemana? Ke atas. Kita berdoa kepada Allah supaya mendapatkan hidayah. Ini penting sekali. Kadang-kadang kita terlalu mengandalkan kekuatan diri kita pribadi. Masa sih anaknya ustadz nggak jadi ustadz? Siapa bilang? Ada anaknya ustadz jadi preman. Anaknya preman jadi ustadz. Kebalik-balik nih. Ada. Jadi jangan merasa anak sih anaknya ustadz, masa sih nggak jadi ustadz? Anaknya Nabi aja ada yang nggak beriman. Siapa tuh? Anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Anaknya Nabi Nuh, bayangkan. Kita ini apanya Nabi kita nih? Nggak ada apa-apanya sama Nabi, itu saja ada yang nggak beriman. Makanya kita jangan terlalu pede, ya, jangan terlalu percaya diri dengan keimanan kita. Dalam arti jangan terlalu bangga, jangan terlalu sombong, jangan sombong,
Akan tapi kita berusaha untuk terus minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ini jawaban yang pertama. Yang kedua masalah apa tadi? Oh ya, kalau misalnya tetangga kita suka masak bau yang nggak enak, terus hati kita nggak enak, nggak suka, gimana? Apakah penyakit hati? Ya enggak lah. Ya, itu sesuatu yang sifatnya tabi'i. Tabi'i itu adalah sesuatu yang sifatnya apa? Alami. Makanya Nabi SAW menghalalkan dob. Apa? Dob itu apa ya bahasa Indonesianya? Apa? Biawak kegede, kadal kekecilan. Toke apalagi, gak boleh toke itu. Toke malah disuruh dibunuh. Mirip iguana, mirip. Jadi bukan iguana, kalau nggak salah mirip iguana. Jadi nanti cari aja, searching, ya, tanya sama Mbah Google, dob, keluar itu akan barang itu. Itu Nabi SAW menghalalkan. Kata beliau, walakinni a'afuhu. Cuman saya ini nggak suka, tabiat saya nggak suka makan dob. Jadi Nabi SAW, kalau kita nggak suka sama makanan, baunya nggak apa-apa, wong namanya juga nggak suka, masa mau dipaksain? Apalagi kalau kita suka, insya Allah itu nggak termasuk. Cuman memang di sini harus ada orang Jawa mengatakan tepo seliro. Apa bahasa Indonesianya? Tenggang rasa. Ya, ada tenggang rasa. Kalau kita udah tahu tetangga kita nggak suka jengkol, ya maka jangan setiap hari jengkol terus. Katanya supaya bau jengkolnya hilang makan pete katanya. Masya Allah. Ya harus ada tenggang rasa. Harus ada tenggang rasa. Seberapa jauh bakti seorang mantu laki-laki kepada mertuanya di dalam Islam? Mohon nasihatnya. Mohon banget. Itu bukan tambahan dari antum kan? Oh iya. Ya, sejauh mana bakti kita kepada mertua. Memang bakti, kita harus berbakti. Akan tetapi memang mertua itu tidak seperti orang tua level baktinya. Ya, tapi kita disuruh untuk berbakti kepada orang tua, kepada mertua. Karena bagaimanapun juga mertua adalah merupakan orang tua dari pasangan kita. Ya. Jadi tetap kita berusaha berbuat baik semaksimal mungkin. Seringkali masalah keluarga salah satu pemicunya adalah kekurang harmonisan antara menantu sama mertua. Hati-hati itu. Makanya disinilah kita harus berbakti kepada mertua kita. Apalagi dia ini mungkin sudah lanjut usia. Di dalam agama kita disuruh untuk menghormati yang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, dia punya hubungan sama kita, dia orang tuanya istri kita. Jadi tetap kita itu dianjurkan walaupun levelnya nggak kayak berbakti kepada orang tua. Tetap bakti orang tua itu nomor 1 itu sudah. Di antara para manusia itu nomor 1. Jadi tetap kita berusaha semaksimal mungkin mencari ridho dari mertua kita, akan tetapi dengan cara-cara yang tidak melanggar syariat Islam. Ya, silakan.